Harta kemudian karena kehilangan harta yang begitu banyak, lalu kita lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seakan-akan hidup sudah the end of the world, ya, wis kiamat, ya. Seakan-akan sudah tamat riwayat hidupku ini dengan hilangnya gelang, kalung, giwang, suwong dan lain sebagainya. Ya. Jadi jangan sampai harta itu menjadikan kita lupa terhadap mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu jamaah rahimakumullah, kita di dunia itu tidak disibukkan dengan berasumsi bahwa harta itulah yang akan menjadikan kita merasakan kenikmatan, kesenangan, kebahagiaan. Tidak. Bukan lantaran harta. Karena itu garisnya itu jelas. Nabi mengatakan laisal ghina an kasratil arab. Tidaklah kekayaan itu diukur karena berlimpahnya kekayaan. Walakinnal ghina, akan tetapi yang dimaksud dengan kaya itu ghinan nafsi, kaya hati, kaya jiwa. Berarti kan bukan karena rupiah-rupiah yang kita kumpulkan itu, sehingga Allah menyebut alhaakumut takasur. Hati-hati, telah melalai kamu dari berbanyak-banyak, bermegah-megahan terhadap harta. Malah boleh jadi itu yang menjerumuskan seseorang, karena bermegah-megahan sampai lali, ya, sampai lali bondone ning diae. Saya pernah punya, bukan kenalan ya, ada orang lah, saya sebut orang saja karena dia makhluk hidup. Orang ya, dia orang ya. Saya tanya itu, menceritakan perihal asetnya. Dia punya sertifikat tanah itu sakgini. Ini sama ini baru karuan berapa? Sakgini sertifikat tanahnya itu. Itu yang ada disimpan di rumahnya. Saya berpikir, oh, definisi kaya apa ya begini ya gitu ya. Tapi saya cepat-cepat kemudian mengingat hadis Nabi, oh enggak lah, itu bukan orang kaya yang sebenarnya, ya. Orang-orang ini ya, orangnya udah tua ya, sudah di atas 60 tahun. Lah itu kan didumke sapa wae. Ya. Saya kok jadi terlintas tuh ya, bukan mikirin bondone orang. Orang kaya itu apa ya begitu ya gitu. Jadi kemudian kita langsung berputar ya dengan, ya alhamdulillah kita mengerti hadis Nabi ini, jadi kita tidak silau dengan kekayaan yang dimiliki oleh orang lain. Karena harta kekayaan itu bukanlah kekayaan yang sesungguhnya. Dalam hadis yang lain dikatakan bahkan wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Engkau ridho terhadap apa yang Allah tetapkan bagianmu, niscaya engkau menjadi orang yang paling berkecukupan. Ya. Di rumah adanya sego jagung, wis cukup. Sepiring berdua, tidak masalah. Sego jagung itu sampai awan sik wareg. Jadi besok nek jenengan sahur kalau sego jagung ganjele untuk suwe. Siapkan jagung di rumah jenengan ya. Di saat-saat apa situasi sulit ya. Nah, jagung itu cukup lama itu ganjelnya. Jadi jamaah rahimakumullah, jangan sampai kemudian harta menjadikan kita lalai dari Allah. Seolah-olah dengan tidak berharta kemudian kita jadi hina, tidak jamaah rahimakumullah. Wong sedekah saja itu tidak harus dengan harta. Terus nek sugih berarti dosa, boten. Nek sugih bukan berarti dosa, tidak. Sugih itu ya bagus ya. Bukan berarti sugih tidak boleh, silakan. Cuma jangan sampai harta itu melalaikanmu dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Supaya kita tidak berasumsi, kita tidak kemudian menaruh curiga, iki lek duwe aku gak iso lapo-lapo, jangan. Banyak orang yang tidak punya harta, tidak punya kekayaan juga bisa melakukan sesuatu yang lebih daripada orang yang punya harta. Ada orang punya harta banyak tapi kemudian hartanya habis untuk berobat. Sedino menghabiskan uang ratusan ribu untuk minum obat ya.
Jadi bukan perkara itu. Perkara yang harus kita bangun adalah jangan sampai harta itu melalaikan dari mengingat Allah SWT. Jangan membuat asumsi bahwa harta itu segala-galanya. Tiba gilirannya bukan harta, ternyata yang menguji kita adalah anak kita. Harta cukup, ya, tapi diuji dengan anak. Mungkin bertahun-tahun menikah belum punya anak, itu tadi. Bertahun-tahun sudah menikah punya anak, terus anaknya sakit misalnya. Bertahun-tahun sudah punya anak, tiba-tiba anaknya kena narkoba misalnya, dan lain sebagainya. Maka jangan sampai ujian anak ini kemudian membuat kita seakan-akan the end of the world tadi. Seakan-akan dunia ini kiamat, wis. Kalau anaknya ya tidak nurut sama orang tua, kalau anaknya kemudian ya terjerat ya perbuatan yang jelek dan seterusnya, lalu semua kemudian habis. La tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Fitnah yang dihadapi oleh Rasulullah SAW, Allah sebut itu. Jangan menduga, jangan menghitung, jangan memprediksi bahwa itu jelek bagimu, bal huwa khair. Allah menyimpan kebaikan pada. Kenyataannya inna ma'al usri yusra. Kalau kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah membersamai yang namanya kesulitan dengan kemudahan. Ya syarat dan ketentuannya ya kita harus yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya Allah ya dengan kasih sayangnya. Ini kalau kita dibiarin oleh Allah Subhanahu wa taala, justru kita tidak ditengok oleh Allah, tidak digunakan oleh Allah dengan ujian itu. Kita dibiarin larut dalam kemaksiatan, larut dengan kesenangan, larut dengan segala yang kita lakukan. Allah enggak memanggil kita, Allah kemudian tidak mengajak kita untuk introspeksi. Allah tidak lagi sayang, makanya Allah itu menguji seseorang itu karena Allah sayang kepada hambanya. Karena hamba itu diingatkan, ojo atur-atur kalau nek budal itu. Kalau nek kesuwen enak itu engko railing itu. Nah, ayo boleh balik. Allah ingatkan dijewer sidik. Ya mungkin dijewer dengan anaknya, dijewer dengan hartanya, mungkin dijewer dengan kesehatannya. Allah ingatkan itu. Nah itu memang rumus kehidupan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wal naqs. Itu kan membangun optimisme kita. Allah yang punya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bisa berbuat taat itu karena Allah. Kita bisa meninggalkan maksiat juga karena Allah. Jadi sebenarnya kita tidak punya kesempatan untuk berbangga diri dengan pencapaian ibadah dan ketaatan kita. La quwwata. Tidak ada kekuatan kita untuk meninggalkan maksiat illa billah, kecuali dari Allah. Wala quwwata illa billah. Kita juga tidak mampu, tidak memiliki kekuatan untuk menjalankan ketaatan secara istiqomah kecuali juga atas izin dari Allah. Allah yang membuka hati kita, kemudian kita mau tunduk kepada aturannya Allah. Kalau kita nggak mau tunduk kan ya silakan aja. Tapi Allah membuka hati kita, Allah memberikan petunjuk kepada kita. Orang yang sekelas hidup bersama Rasulullah saja, yang bersentuhan kulit itu saja tidak mendapatkan hidayah kok dari Allah. Allah tidak menunjukkan membuka pintu hidayahnya kepada Abu Thalib. Padahal kurang apa kedekatannya dengan Rasulullah. Sejak kakeknya meninggal dunia diajak ke Syam berdagang, ya, dalam lindungan pamannya itu sampai pamannya meninggal bersamaan dengan istri Rasulullah meninggal. Berarti ketika itu Rasulullah umur 50 tahun, bayangkan umur Allah sampai umur sakit itu masih dalam bersama dengan pamannya. Pamannya meninggal di tahun yang sama, istrinya meninggal, Khadijah. Masya Allah. Tapi itu pun Allah tidak membukakan pintu hidayah. Karena itu hikmah bagi kita. Kalau kita kemudian berharap, bolehlah kita berharap kepada Allah, anak kita sukses, keluarga kita bahagia, suami kita juga taat kepada Allah. Ternyata suami kita tidak taat kepada Allah. Ternyata
umpama nih ditakdirkan ujian beratnya itu ujian suami. Nah masjidnya lo gak tahu Ustaz. Senengane di omah dulinan apa jenenge? Iya. Cuit. Lovebird, apa murai, apa larang iki. Larang diambil surga. Ternyata ujian yang terberat adalah ujian suami misalnya. Ya. Terus gimana Bu? Jenengan pusing 7 keliling? Kalau pusing 7 keliling minum obat yang ada bintangnya itu. Gak boleh nyebut merek saya Bu. Coba gimana kalau ujian itu suaminya kita? Allah sudah kasih perumpamaan. Kita nggak boleh berasumsi negatif. Kita sudah ngasih bacaan, Pak iki ono wacana apik lho Pak. Kita nggak esok ceramah ngasih bacaan ke suami kita. Pak iki ono pengajian Pak dek anu dek Aryan. Yoga budal. Pak iku ono anu Pak. Aksi bela Palestina Pak. Yo meneng ae. Ya milih mancing ngomongnya. Sumpah Pak. Boleh macet dan seterusnya. Ujiannya ternyata suami. Coba Allah sudah ngasih perumpamaan tuh. Allah ngasih perumpamaan istrinya Fir'aun. Ya kan? Istrinya Fir'aun itu ujiannya suaminya sing begedut dan begejal ya. Pokoknya parah. Sudah sangat parah lah. Tapi kemudian Allah memuji ini Asiyah binti Muzahid dengan doa yang Allah abadikan di dalam Al-Quran. Rabbibni indaka baitan fil jannah ya. Minta dibuatkan rumah di surga dan minta diselamatkan dari orang-orang yang berbuat zalim itu. Berarti insya Allah suami jenengan ndak ono sing padha karo Fir'aun kan ya. Artinya sing paling top itu kan Fir'aun kedolimannya. Suami jenengan paling ya dolim itu tadi. Dijak ngaji roto Allah gitu ya. Dikandani kongkon berjamaah di masjid yo se ae gitu. Nah, artinya apa? Sebagai proses ya, kita tidak perlu berhenti kemudian inferior, minder kalau suami kita belum budal ke masjid. Doakan terus. Yo kalau ikhtiar kita sudah dilakukan, tinggal yakin secara pasti kepada Allah. Jangan berasumsi negatif sudah. Hilangkan asumsi negatif kita, hilangkan prasangka buruk kita. Ini berarti Allah sedang menitipkan ya. Suami sing model ini nang aku sing kuati koyong ini. Itu harus dibangun kepercayaan diri. Allah sedang menitipkan ini. Wa yaj'alullahu fi khairan katsiran. Allah ingin menjadikan kebaikan pada diriku ini dengan hadirnya suami yang modelnya Swida Rolas ini. Oh, Swida Rolas ini. Swida Rolas itu kan mana itu? Bos pokoknya angel lah itu. Angel goleane itu. Ya. Jadi jangan pernah berasumsi buruk terhadap kondisi suami sing rodok gitulah. Demikian ini karena yang dituturi ibu-ibu ya. Kalau yang ditulis suami-suami ya beda lagi. Tapi insya Allah kalau sudah satu frekuensi insya Allah tidak seperti. Artinya apa? Bukan kita kemudian melemahkan semangat daya juang kita untuk memperbaiki keadaan, tetapi bahwa kita punya kesempatan untuk berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, punya kemampuan dan dimampukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejatinya semua itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jamaah rahimakumullah. Jadi akhirnya, nah ini akhirnya udah jam 5 kurang dikit ya. Saya ingin mengutip satu ungkapan dari seorang mufassir ya, yang mudah-mudahan ini menjadi inspirasi bagi kita semuanya.
agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan karunia kepada kita hati yang bersih dalam ungkapan doa ini. Allahumma rzuqna qalban saliman. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami hati yang bersih. Ya bersihkan itu, tidak dibumbuni dengan prasangka-prasangka buruk. Yuhibbul khaira linnasi kama yuhibbu li nafsihi. Yang kita mencintai kebaikan terjadi kepada orang lain sebagaimana kita mencintai kebaikan itu terjadi pada diriku sendiri. Kan itu tidak pernah kemudian kita membangun opini negatif, prasangka buruk kepada orang lain. Orang lain merasakan kenikmatan, betapapun demikian ketika kita merasakan kenikmatan, kita juga senang. Jadi mencintai apa yang dirasakan oleh orang lain berupa kesenangan, itu juga yang ingin kita rasakan sebagai kesenangan yang kita rasakan. Jadi tidak punya pandangan negatif kepada orang lain ketika dia merasakan kebahagiaan. Wa yaral haqqa haqqan fayattabi'uhu, dan mampu diberi kemampuan melihat kebenaran sebagai sesuatu yang benar dan untuk mengikutinya. Wa yaral batila batilan fayajtanibuhu, dan diberikan kesanggupan untuk melihat kebatilan, lawan dari kebenaran, ya, sebagai suatu kebatilan dan diberi kemampuan untuk menjauhinya. Allahumma hammilna bihusnil dhann bika wa bi ibadika. Ya Allah, hiasilah kami dengan prasangka baik kepadamu. Husnul dzan billah, prasangka baik. Allah memuji kita, kita punya prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menjadikan ada di balik itu semua hikmah yang baik, hikmah yang besar, ya, anugerah yang kita tidak tahu apa yang terjadi sesudah itu. Karena Allah menjanjikan inna ma'al usri yusra. Waj'alna miftahan lil khairi, dan jadikanlah aku sebagai salah satu pembuka kebaikan bagi orang lain. Jangan sampai kita menjadi pembuka asumsi negatif, menimbulkan orang lain berprasangka buruk gara-gara omongan kita, menimbulkan orang lain berprasangka jelek gara-gara pertanyaan kita. Iku oleh tekondi. Nah, ini bisa menimbulkan orang lain berasumsi negatif. Walaupun kita sifatnya bertanya, tapi pertanyaan kita menggiring opini orang untuk berasumsi negatif. Na'udzubillah. Ya. Mughlaqan lisyarri, dan jadikanlah aku ini menjadi penutup yang mengunci keburukan. Hadirnya kita menjadi kunci yang menutup keburukan yang bisa ditimbulkan. Kita hadir ini menjadi kunci. Ojo sampai orang lain kemudian berpikiran negatif, punya asumsi jelek, ya, berprasangka buruk kepada orang lain. Kita menjadi kuncinya. Jangan sampai apa yang kita ucapkan membuka pintu dosa, dan mudah-mudahan yang kita ucapkan menjadi pengunci dari perbuatan dosa. Demikian jamaah rahimakumullah, sampai di 16.58 nih jam di HP. Ada yang mau bertanya silahkan. Oh tidak ada, langsung aja. Oh tidak ada. Iya monggo. Silahkan. Ngira-ngira gini saja. Ya Allah, turunnya wahyu itu. Apakah Rasulullah itu ketika itu sedang jalan ini? Iya. Apakah membaca Al-Quran? Zaman dulu kan belum ada Al-Quran. Iya. Terus yang dibaca itu kira-kira kertas apa gitu. Oh, oke. Nggak tahu. Oh ini ada wahyu. Iya. Jadi proses turunnya wahyu diantaranya dengan
diajari malaikat Jibril, ya, menirukan malaikat Jibril, ya, ditirukan. Kadang dalam keadaan Rasulullah tidur melalui mimpi. Kadang tadi yang sudah saya sebutkan, Jibril datang dalam wujud manusia laki-laki, ya, kemudian mengajarkan kepada Rasulullah SAW, ya. Jadi kalau membaca sejarah memang cukup jelas, ya. Rasulullah menerima wahyu itu yang pertama di Gua Hira dalam keadaan Nabi itu menyendiri, dalam keadaan sunyi, sepi begitu. Kemudian datang malaikat Jibril yang diawali dengan suara gemerincing lonceng yang sangat memekakkan telinga sehingga Rasulullah sangat takut. Dan hikmahnya sekali lagi memang itulah wahyu dari Allah, bukan keinginan Nabi mendapatkan wahyu. Kalau keinginan Nabi mah turun ke kota Mekah menyampaikan dengan penuh percaya diri. Tapi Nabi ini mendapatkan wahyu, Nabi ketakutan. Ya, Nabi ketakutan karena betapa beratnya. Bahkan bumi, langit, matahari itu tidak mau menerima amanah dari Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian manusia yang memikul beban menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jadi turunnya wahyu dengan cara diantaranya langsung, ya, kemudian melalui mimpi, ya, kemudian yang ketiga diantaranya melalui dari Allah langsung, ya, dari Allah langsung. Baik jamaah rahimahullah, ya, kita akhiri. Semoga setelah kajian ini saya mencatat nih, ya, kita memohon kepada Allah, ya Allah, setelah kajian ini hati kita akan menjadi lebih tenang, pikiran kita lebih jernih, dan hubungan kita dengan sesama semakin penuh kasih dan saling percaya. Karena Allah mencintai hati yang bersih dan jiwa yang berprasangka baik. Barakallahu fikum, subhanallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.